Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Sri Wahyuningrum. Pagi ini Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerpen. Kali ini Bu Guru akan sampaikan yaitu unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang pertama kita harus tahu dulu yaitu tema cerita. Yang kedua, alur cerita. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar, tempat, waktu, dan sosial. Yang kelima, sudut pandang. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur cerpen. Struktur cerpen itu apa saja? Yang pertama ada orientasi. Orientasi antara lain mengenalkan atau pengenalan tentang tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah tahap penjalinan konflik, dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau disebut dengan klimaks. Setelah komplikasi akan muncul evaluasi. Apa sih evaluasi? Evaluasi adalah konflik yang mulai diarahkan pada pemecahan masalah. Yang keempat, resolusi atau penyelesaian masalah. Maksudnya bagaimana? Pengarang menyelesaikan masalah pada ceritanya dengan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik atau masalah. Sekarang kita lanjutkan tentang unsur kebahasaan cerpen. Apa yang dimaksud dengan unsur kebahasaan cerpen? Yang dimaksud adalah yang pertama, dalam menulis cerpen kita menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan kata atau kalimat yang ekspresif sesuai dengan temanya. Yang ketiga, menggunakan majas. Yuk kita mengenal jenis-jenis majas. Jenis-jenis majas itu apa saja? Yang pertama ada repetisi. Yang kedua ada eufemisme. Yang ketiga litotes. Yang keempat pleonasme. Yang kelima hiperbola. Yang keenam simile. Yang ketujuh metafora. Kedelapan personifikasi. Yang kesembilan ironi. Nah, itu tadi anak-anak jenis-jenis majas. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di HP kalian. Berikutnya adalah langkah-langkah menulis cerpen. Tentunya dalam langkah-langkah menulis cerpen kita yang pertama adalah mencari gagasan. Mencari gagasan yang bagaimana? Yaitu kita mencari gagasan percaya dengan gaya bahasa sendiri. Kita gunakan bahasa kita masing-masing. Setelah itu kita mengawali cerita atau mengawali bercerita.
Setelah kita mengawali cerita, kita memadukan peristiwa dengan peristiwa kunci. Kita lanjutkan lagi, yaitu pada menentukan ending atau penutup. Setelah penutup, kita akan mengendapkan cerpen. Setelah mengendapkan cerpen, kita akan melanjut pada menyunting cerpen yang diendapkan. Untuk itu, jangan pernah berhenti menulis. Ayo kita mulai menyukai menulis cerpen. Berikutnya kita pelajari cara-cara membangun karakter tokoh. Cara-cara membangun karakter tokoh bisa kita lalui melalui ucapan-ucapan tokoh, pemberian nama, deskripsi yang disampaikan oleh penulis, pendapat tokoh-tokoh lain, sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Ayo kita lanjut lagi ya. Kita sampai pada menelaah sebuah cerita. Apa sih makna kata menelaah? Makna kata menelaah adalah membaca dan mengkaji dengan saksama. Sedangkan merevisi artinya memperbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah sebelumnya. Setelah itu kita akan sampai juga pada hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam menelaah dan merevisi. Yang pertama yaitu logika cerita. Yang kedua, konflik cerita. Yang ketiga, struktur kalimat. Yang keempat, ketepatan ejaan. Yang kelima, penggunaan maja.